Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori bab 5, yaitu tentang query lanjutan yang ketiga. Tujuan pembelajaran dari teori lanjutan yang ketiga ini adalah untuk mengenal ekspresi skalar subquery, lalu memahami korelasi subquery dan penggunaan operator eksis dan non-eksis. Ekspresi skalar subquery yaitu subquery yang mengembalikan tempat suatu nilai kolom dari suatu baris. Skalar subquery dapat digunakan di bagian kondisi dan ekspresi dari decode dan case. Semua klausa dari select kecuali group by. Contoh ekspresi case pada skalar subquery. Ini merupakan contoh dari ekspresi pada case, di mana pada case ekspresi case ini terdapat subquery. Yang subquery ini merupakan contoh itu. Ini penjelasannya adalah pada query di atas akan menampilkan employee ID, last name, dan location dengan kondisi ketika departemen ID sama dengan location ID dengan value 1800, maka pada location mempunyai value Kanada. Jika selain query di atas, maka location mempunyai value USA. Location ID dengan value 1800 sama dengan location ID dengan value 20. Contoh ekspresi order by pada skalar subquery. Sini pada order by terdapat subquery. Ini merupakan contoh dari ekspresi order by pada skalar subquery. Penjelasannya, pada query di atas akan menampilkan employee ID dan last name dengan kondisi departemen name diurutkan akan tetapi tidak ditampilkan pada value employee yang mempunyai departemen. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk proses baris per baris. Masing-masing subquery dieksekusi setiap baris setelah query paling luar. Suatu query disebut berkorelasi dengan subquery ketika kedua query dalam dan query luar saling bergantung. Proses korelasi subquery. Proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query. Kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi kandidat. Contoh korelasi subquery, di mana pada ini terdapat pada klausa where terdapat sebuah subquery yang saling berhubungan dengan pengondisian salary ini yang saling berkorelasi. Hasilnya akan seperti query di atas digunakan untuk menampilkan semua pekerja yang mendapatkan lebih dari nilai rata-rata gaji dari departemen tempatnya bekerja. Setiap kali baris dari outer query diproses, maka inner query akan dievaluasi. Kalau subquery update, alter akan membuat tabel employee, add untuk menambahkan row-nya, dan update untuk mengupdate tabel pada employees dengan departemen name-nya diisi menggunakan subquery ini. Penjelasan, melakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel tersebut untuk menyimpan nama departemen. Tabel employees akan diupdate di mana departemen yang dimiliki employee merupakan departemen yang ada di tabel departemen. Korelasi subquery delete. Pada ini delete yaitu mendelete sebuah row yang mana row-nya adalah yang berisikan employee ID yang memiliki isi sama seperti subquery ini. Subquery ini untuk mencari employee ID yang mana employee ID yang sama dengan
yang pada employees dan pada job history. Query dapat digunakan untuk menghapus variasi dari employee yang juga terdapat pada tabel employee history. Operator exist dan non-exist. Operator exist dan non-exist digunakan untuk mengecek keberadaan dari baris dalam hasil subquery. Jika nilai baris dari subquery ditemukan, maka pencarian tidak akan dilanjutkan dalam query terdalam dan kondisi tetap benar. Dan jika nilai baris dari subquery tidak ditemukan, maka kondisi akan bernilai false dan pencarian akan diteruskan sampai pada query paling dalam. Contoh operator exist. Operator ini untuk dimana terletak pada crossover exist, dalamnya ada subquery untuk mencari yang mana menjadinya sama dengan outer employee ID-nya. Penjelasan. Query tersebut merupakan contoh penggunaan operator exist untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Saat ini untuk non-exist. Ini non-existnya terletak pada crossover. Misalnya adalah query di atas merupakan contoh penggunaan operator non-exist untuk menambahkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.